mereka berempat menyaksikan dengan mata kepala sendiri seekor tikus berdiri di atas mesin cuci dan memegang dengan kaki depan tombol-tombol di mesin cuci. Lah, kok bisa tikus mainin mesin cuci? Shh. Itu tikus bukan sembarang tikus, ucap Rudy. Nah, kalian dengar. Loh, apalagi itu? Ucap Farid. Lihat di meja makan. Mereka bertiga pun langsung menurut ucapan Rudy, melihat ke arah meja makan. Alangkah terkejutnya mereka bertiga. Bahkan Usup dan Aceng sampai terbelalak. Di atas meja makan ada beberapa ekor tikus memainkan sendok dan garpu layaknya seperti manusia. Cerita kali ini adalah cerita tentang sebuah rumah konveksi angker di daerah Bandung. Lebih tepatnya, berada di daerah Buah Batu, di dekat Samsat, Komplek Bale Endah. Kisah ini sendiri merupakan kisah nyata, bisa dipertanggungjawabkan keasliannya, dibagikan langsung oleh orang yang mengalami kejadian-kejadian di luar nalar selama dia bekerja di rumah konveksi tersebut. Sekitar tahun 1995, tepat di hari kematian Nike Ardila, 19 Maret, hari Minggu pada waktu itu. Beberapa hari sebelumnya, Farid yang merupakan salah satu baraya akang yang membagikan langsung pengalaman nyatanya ini. Saat itu dia sedang menganggur, tak ada pekerjaan selepas keluar dari sebuah konveksi rumahan di daerah Cikijing, Majalengka. Hari Kamis itu, Farid yang sudah 1 minggu pulang kampung, dia bertemu dengan salah satu kawannya yang bernama Rudy. Si Rudy ini, dia merantau di Bandung, di Buah Batu, bekerja sebagai seorang supir pribadi, pemilik konveksi rumahan di sana. Waktu itu, Farid yang tahu kalau Rudy pulang ke kampungnya, sengaja sore harinya Farid pergi main ke rumah Rudy. Setibanya di rumah Rudy, mereka berdua bertemu dan saling bercengkrama. Maklum, memang Rudy ini salah satu kawan karibnya Farid, teman sepermainan, teman ngaji sewaktu kecil dulu. Di kesempatan pertemuan mereka itu, Rudy
yang ternyata memang pulang bukan hanya sekedar pulang, tetapi dia mendapat perintah juga dari majikannya. Waktu itu Rudi nanya ke Parid, "Rid, katanya kamu udah keluar dari konveksi di Cikijing?" "Udah, Rud. Udah lama. Ini sekarang di kampung lagi nganggur." "Oh iya, katanya kamu di Bandung jadi supir yang punya konveksi?" "Iya, Rid. Malahan si Aceng udah sebulan juga ikut sama saya kerja ngejahit di sana." "Loh, bukannya si Aceng ngejahit di Jakarta?" "Udah pindah, Rid. Majikan dia kelilit utang, konveksinya sampai bangkrut." "Oh, tak kirain masih di Jakarta. Terus gimana kerjaan di sana? Rame nggak?" "Ya kalau masalah rame mah rame, Rid. Kerjaan banyak tiap hari juga. Malah kebetulan nih, Bu Siska, majikan saya, nyuruh saya nyari orang baru buat kerja di sana. Kalau memang kamu mau kerja, nanti kita berangkat bareng. Malam minggu lah kita berangkat ke Bandung. Itu pun kalau kamu mau," ucap Rudi menawarkan pada waktu itu. Parid yang memang lagi butuh kerjaan, terlebih istrinya di kampung ngedumel terus. Di rumah sehari-hari cuman mancing dan mancing ke kolam ikan, tak menghasilkan uang sama sekali. "Ya sudahlah, kalau memang lagi butuh orang, saya ikutlah daripada di kampung gak dapat kerjaan," ucap Parid. Obrolan pun berlanjut di antara mereka. Sampai malam hari barulah Parid pamitan pulang kepada Rudi. Sesampainya di rumah, Parid pun cerita ke istrinya. Dia dapat tawaran kerja bareng-bareng sama si Rudi dan Kang Aceng, yang merupakan warga kampung dia juga, kawan Parid juga, yang sudah sebulan lalu pindah kerja di konveksi tempat Rudi. Singkat cerita, hari Sabtu ba'da maghrib, Parid dan Rudi pun naik ojek ke terminal, yang langsung naik bus yang mengantarkan mereka langsung ke Bandung. Di perjalanan waktu itu cukup ada berbagai halangan. Jalanan cukup macet. Sampai subuhlah baru mereka tiba di daerah Buah Batu, menuju sebuah komplek perumahan yang disebut Komplek Bale Endah, tak jauh dari Samsat Buah Batu. Mereka menuju ke komplek perumahan, tepat di mana berdirinya rumah konveksi milik Bu Siska. Namun alangkah terkejutnya mereka, tepat hari Minggu itu jugalah artis penyanyi paling terkenal di masanya, Nike Ardilla, meninggal dunia. Tentunya peristiwa kecelakaan tragis yang dialami sang artis menjadi buah bibir setiap orang pada waktu itu. Singkat cerita, sampailah mereka berdua tepat di depan sebuah rumah 3 lantai yang begitu besar dan mewah. Rud, ini gak salah. Masa rumah semewah ini jadi rumah konveksi? Bener, Rid, ini rumahnya. Kalau lantai bawah itu tempat majikan. Nah, kita di lantai 2
Lantai 2 tempat tinggal kita para karyawan, sekaligus tempat ngejahit. Yang lantai 3 itu gudang. Yuk, kita langsung masuk. Sepertinya Bu Siska juga sudah bangun, ucap Rudi waktu itu. Lalu Farid pun yang menggendong tas begitu besar hanya mengekor di belakang Rudi. Tepat ketika masuk ke halaman, pintu rumah pun terbuka. Loh, Rud, dah pulang kamu? Iya, Bu. Nah, itu yang ikut siapa? Oh, ini, Bu. Farid, tetangga saya yang mau ikut kerja di konveksi Ibu. Oh, syukur. Ya sudah, masuk dulu. Tasnya simpan dulu, kita bicara di dalam, ucap Bu Siska. Lalu Rudi dan Farid pun berjalan ke arah garasi. Karena di garasi inilah tangga yang langsung mengantarkan ke kamar tidur para pekerja. Ada 2 tangga menuju lantai 2 dan 3. Di dapur rumah Bu Siska lantai pertama, dan dari garasi pun bisa langsung menuju ke lantai 2. Ketika Farid dan Rudi langsung menuju ke kamar tidur para karyawan, yang ada 3 kamar berderet cukup besar, di mana di situ ada beberapa orang karyawan, termasuk diantaranya Kang Aceng dan Usup. Pekerja konveksi juga asli orang Bandung sana. Selepas menyimpan tas, Farid berkenalan dengan Usup. Aceng pun begitu senang. Total 3 orang dengan dia yang berasal dari kampung yang sama. Lalu selepas itu, Farid dan Rudi turun kembali ke bawah lewat tangga yang keluar di dapur. Bu Siska sudah menunggu di ruang tamu. Begitu masuk ke ruang tamu, Rud, buatkan kopi sekalian. Ibu juga bikin. Iya, Bu. Rudi menurut. Sedangkan Farid langsung disuruh duduk menghadap Bu Siska. Nah, di situ Bu Siska pun mewawancarai Farid lah istilahnya. Ditanya berasal dari mana, punya pengalaman atau enggak. Farid pun yang memang sudah lama berkecimpung di dunia konveksi, menjelaskan dengan begitu detail dan gamblang. Wah, kalau memang udah pengalaman bertahun-tahun, tinggal langsung kerja aja Jang Farid. Tak ibu sangka, ternyata si Rudi dapat karyawan yang udah profesional. Mudah-mudahan saja Jang Farid kerasan kerja di sini, ucap Bu Siska. Tak lama Rudi pun datang menyuguhkan kopi dan ikut duduk, nimbrung ngobrol bersama Bu Siska majikannya. Dari pertemuan pertama saja, Farid sudah bisa menebak sang majikan ini orangnya begitu baik dan ramah. Tak mentang-mentang orang kaya raya. Bu Siska tak pernah melihat dan memandang orang dari status sosialnya. Selepas itu Bu Siska pun menyuruh Farid untuk istirahat saja seharian itu. Besok pagi atau besok harinya, barulah Farid mulai kerja di konveksi miliknya. Nah, menurut Farid, narasumber kita, Bu Siska ini adalah istri seorang kepala cabang Bank BTPN di Palembang. Jadi bukan orang sembarangan. Suaminya saja kepala sebuah bank. Sudah bisa dipastikan sekaya apa keluarga Bu Siska. Dan Bu Siska di rumah itu tinggal sendiri. Anak-anaknya kuliah di Jakarta. Sedangkan sang suami
Sebulan bisa 2 sampai 3 kali baru pulang ke Bandung. Dan konveksi milik Bu Siska itu bukan fokus mencari uang atau menumpuk kekayaan, tetapi lebih ke agar ada kegiatan untuk mengisi waktu luang Bu Siska. Dan biar tidak kesepian tinggal di rumah sebesar itu. Farid yang mengetahui kalau Bu Siska adalah istri seorang kepala bank, kaget juga. Udah kaya raya kayak gitu, tapi kok masih mau ya buka usaha konveksi rumahan kayak gini, ucap Farid waktu itu. Aceng pun hanya tersenyum. Rid, namanya orang kaya, kalau gabut, sepi hari-hari, ya gini, gak kayak kita. Masalah hasil dari konveksi untung atau enggak gak berpengaruh. Tapi yang jelas sih, selama saya kerja di sini, beberapa kali bicara sama Pak Hadi. Beliau bilang, konveksi cuman buat biar rumah gak sepi. Tapi ingat Rid, di rumah ini sering banyak hal aneh yang terjadi. Loh, hal aneh gimana Kang Aceng? Gini Rid, ucap Aceng. Yang tak lama, Rudi pun datang nimbrung sama si Usup. Lagi ngomong apaan sih? Ini Rud, kita mesti kasih tahu si Farid. Ada yang tak beres di rumah ini, biar si Farid gak kaget. Lah, emang ada apaan sih? Perasaan di rumah biasa-biasa aja, ucap Farid. Yang memang Farid gak pernah merasakan hawa yang berbeda. Gak kayak tempat-tempat angker. Hawanya biasa saja. Lalu Aceng pun cerita. Ditambah oleh Rudi dan Usup yang mengiyakan juga. Di rumah itu, setiap malam selalu ada hal aneh yang terjadi. Bahkan Aceng sendiri ketika awal bekerja di rumah Bu Siska sempat lari ketakutan ngabret keluar dari rumah Bu Siska. Lah, kok bisa? Padahal nih rumah padat penduduk loh. Masa ada yang seperti itu? Alah Rid, nanti juga kamu bakal ngerasain sendiri. Tapi jangan takut. Selama kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan menyakiti kita, ucap Rudi menenangkan Farid. Farid yang awalnya skeptis agak tak percaya, karena tak mungkin rasanya rumah mewah yang begitu bersih, nyaman, terlebih berada di lokasi yang begitu padat penduduk, disebut angker oleh kawan-kawannya. Namun ternyata apa yang diucapkan oleh kawan-kawan Farid itu betul-betul terjadi. Farid ingat betul. Dia masih ingat waktu itu. Baru sekitar 2 minggu Farid kerja di Bu Siska. Saat itu Farid baru menyelesaikan jahitan bajunya. Sedangkan Aceng dan si Usup sudah terlebih dulu selesai. Farid sendirian di ruang jahit yang terdiri dari 6 buah mesin yang berderet, berurutan. Saat itu sekitar jam 6 maghrib. Ketika selesai menjahit,
bertepatan dengan azan maghrib dari masjid di komplek mereka. Alhamdulillah, selesai juga. Tinggal istirahat, pikir Farid. Farid pun berdiri dari kursi mesin jahitnya. Baru mau keluar dari ruang jahit, baru ngelangkah keluar dari pintu, Farid langsung terdiam karena mendengar mesin jahit di dalam ruangan berbunyi sendiri. Astagfirullah, kok mesinnya bunyi sendiri, pikir Farid. Farid pun pelan-pelan menoleh ke belakang. Dengan mata kepala Farid sendiri, mesin jahit cadangan yang tidak digunakan pada hari itu, yang terletak di pojok ruangan, hidup sendiri, seperti ada yang menyalakan dan menjahit pakaian. Farid hanya diam terbengong menatap ke arah mesin di pojok ruangan itu. Farid terus memperhatikan mesin jahit yang bergerak dan berbunyi sendiri. Di dalam ruangan yang cukup samar, karena hari sudah mau gelap, Farid sekejap melihat di kursi mesin jahit itu ada sosok perempuan berbaju putih, seperti sedang menjahit sebuah baju. Farid jadi ketakutan. Tubuhnya gemetar. Bibir hanya bisa mangap tanpa bisa bersuara. Sedangkan perempuan berbaju putih itu hanya tertunduk dan terus menjahit pakaiannya. Namun, di tengah Farid yang begitu tegang, terus memperhatikan si perempuan, dari arah belakang terdengar langkah kaki yang berlari. Rid, astagfirullah. Rud, ada apa? Rid, kenapa kamu berdiri bengong kayak gitu? Rud, itu. Loh, apa Rid? Itu Rud, tadi. Oh, udah tahulah. Yuk, temenin dulu. Temenin kemana? Alah, ayo, ucap Rudi. Farid pun hanya dituntun oleh Rudi turun melewati tangga yang langsung menuju ke garasi. Nah, di tangga Farid nanya, Rud, ada apa sih? Alah, pokoknya temenin. Temenin kemana? Temenin nyuci mobil. Takut gua. Takut apa? Ucap Farid yang sudah mulai tenang. Udahlah, kamu turun aja. Nanti kamu bisa lihat sendiri, ucap Rudi. Farid pun turun mengikuti Rudi ke garasi. Terlihat memang mobil begitu basah, bahkan selang air masih menyala. Farid yang belum ngeh apa yang dimaksud oleh Rudi, dia hanya duduk di sebuah kursi lalu mengambil rokok. Terlihat Rudi yang begitu gelisah seperti ketakutan ketika mencuci mobil dan menatap ke seberang garasi. Awalnya Farid gak sadar. Dia masih asik ngerokok sambil mengingat sosok perempuan yang tadi ngejahit di ruang konveksi. Rud, itu sebenarnya siapa sih Rud? Perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, ngejahit di pojokan. Oh, itu penghuni rumah ini. Tapi dia nggak jahil kok. Dia baik. Yang penting kita jangan ganggu, ucap Rudi. Oh gitu. Farid asik ngerokok aja.
Lalu Parid pun menoleh ke Rudi yang hanya diam memegangi kain lap. Loh, Rud, kenapa sih? Shh, Rid, sini Rid, sini. Ada apa? Udah sini, ucap Rudi dengan suara berbisik. Ada apaan sih? Udah sini Rid, lu lihat sendiri dah. Parid pun berdiri, mendekat ke arah si Rudi. Nunduk Rid, nunduk, ucap Rudi. Ada apa sih Rud? Alah, kamu lihat sendiri. Lalu Rudi membuka pintu mobil. Jendelanya diturunkan. Rid, lihat tuh. Lihat di seberang garasi sana tuh. Tuh, di dekat rumah tetangga tuh, ucap Rudi. Apaan sih? Itu kan cuman tembok. Bukan itu. Itu tuh deket pohon rambutan, ucap Rudi yang gregetan sama si Parid. Lalu Parid pun melihat ke arah telunjuk tangan Rudi. Bukan ini, Rid, itu. Iya, mana? Tuh, dekat pohon rambutan, ucap Rudi. Begitu Parid melihat ke arah yang ditunjuk oleh Rudi, astagfirullahaladzim, Rud, itu apa, Rud? Ucap Parid yang langsung ketakutan melihat makhluk yang begitu hitam seperti bayangan berdiri di samping pohon rambutan. Begitu jelas, kepalanya begitu besar. Bahkan dari kejauhan saja terlihat jelas tuh kepala hampir sebesar tangkup tangan orang dewasa. Makhluk itu menatap ke arah mereka berdua. Matanya yang besar menyala kemerahan, lalu menguap memperlihatkan taring-taringnya yang mencuat begitu tajam. Parid gemetar memegang tangan Rudi. Rud, itu apa, Rud? Apa itu, Rud? Gak tahu, Rid. Gak tahu. Makhluk itu tadi waktu maghrib baru kelihat, ucap Rudi. Rudi dan Parid hanya gemetar ketakutan ketika makhluk itu menatap ke arah mereka. Tatapannya begitu tajam. Sampai akhirnya Rudi dan Parid yang sudah tak tahan lari naik ke tangga, kembali ke ruang konveksi di lantai 2. Namun ketika naik ke tangga itu, tangga dari garasi yang memang berada di luar, selepas tiba di lantai 2, Parid dan Rudi kembali menatap ke lokasi pohon rambutan. Loh, kok nggak ada, Rud? Kemana ya? Gak tahu, Rid. Kok ngilang tiba-tiba ya? Dari tadi berdiri di situ loh, ucap Rudi. Parid dan Rudi pun kebingungan. Kemana perginya makhluk itu? Namun tiba-tiba saja dari arah dinding garasi, dari samping rumah, Rudi dan Parid mendengar suara geraman. Sontak mereka berdua langsung terdiam. Dan ketika Parid dan Rudi menengok ke balik dinding garasi, astagfirullah, tepat di balik dinding garasi, di samping rumah, makhluk tinggi besar yang mereka lihat di bawah pohon rambutan sudah berdiri menatap nyalang. Parid dan si Rudi pun langsung berlari menuju ke tangga yang masuk ke dapur
Dan begitu berlarian di tangga, Parid dan Rudi berpapasan dengan Aceng dan Usup. Aceng dan Usup tentunya terkejut. Loh, ada apa sih? Kalian berdua lari-lari kayak orang ketakutan. Kang Aceng, Sup, ada buta. Buta apa? Buta. Yuk, kita lihat, ucap Rudi. Aceng dan Usup yang penasaran ikut lari ke atas. Mana, Rid? Rudi, gak ada buta. Beneran, tadi itu buta di situ tuh. Awalnya di pohon rambutan, pindah ke situ tuh, di balik itu tuh, garasi, ucap Rudi. Aceng dan Usup hanya saling pandang, lalu mereka berdua tersenyum. Oh, udahlah, udah biasa. Rudi pun hanya mengangguk. Memang udah biasa, tapi tetap saja ketika melihat dan bertemu secara langsung, siapa yang tak akan takut? Lalu mereka berempat kembali menuju ke kamar untuk istirahat. Namun ketika berjalan di lorong menuju ke kamar tidur mereka, mereka berempat langsung berdiri diam. Di depan mereka, di lorong, sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang berjalan melintas begitu cepat, menghilang menembus ujung dinding lantai 2 rumah Bu Siska. Dienggak-enggak, walau sering bertemu, Aceng, Rudi, dan Usup tetap merasa takut ketika melihat penampakan yang begitu nyata. Sampai akhirnya Rudi memecah keheningan, berlari terlebih dulu masuk ke kamar tidurnya. Diikuti 3 kawannya yang malam itu memilih tidur bersama di dalam satu kamar. Walau sudah mengantuk, malam sudah semakin larut. Mereka berempat tak bisa tertidur sama sekali, malah asik membicarakan hantu-hantu yang tinggal di rumah Bu Siska. Baru ngeh juga Parid, pantes aja walau nggak terlalu ada duitnya, Bu Siska bikin rumah konveksi. Ternyata biar ada yang nemenin di rumah. Amit-amit, gua tinggal di kampung aja nggak gini-gini amat, ucap Parid. Usup hanya tersenyum. Ya gitulah, Rid. Mungkin setan-setan di kota pada nyarinya rumah-rumah besar kayak gini, ucap Usup yang berkelekat. Parid, Aceng, Usup, dan Rudi pun tak bisa tidur semalaman waktu itu. Tak ada rasa kantuk yang mereka alami. Dan tepat tengah malam, di tengah mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba saja dari lantai 1, tepatnya dari arah dapur yang menyatu dengan kamar mandi dan tempat nyuci, terdengar suara mesin cuci yang menyala. Loh. Rud, masa Bu Siska jam segini nyuci baju? Shh, diam. Jangan ada yang bicara. Jangan keras-keras. Itu pasti bukan Bu Siska. Lah, maksud kamu siapa? Tanya Parid yang begitu penasaran. Alah, yuk kita intip aja. Kita lihat siapa yang lagi nyalain mesin cuci. Ajak Rudi waktu itu. Akhirnya Parid, Aceng, dan Usup pun
ngekor di belakang si Rudi. Karena Rudi ini karyawan paling lama yang kerja bareng Bu Dewi. Jadi dia udah tahu betul apa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Mereka bertiga berjalan mengendap-endap di belakang Rudi. Tepat ketika menuruni tangga ke arah dapur, suara ribut-ribut di dapur pun terdengar semakin jelas. Sedangkan dari kamar Bu Siska lampu sudah padam, pertanda Bu Siska sudah tidur nyenyak. Pelan-pelan, takut Bu Siska bangun. Kasihan, beliau lagi istirahat, ucap Rudi. Mereka bertiga hanya mengangguk, menuruni satu persatu anak tangga. Lalu Rudi pun melongok ke arah dapur, memberi isyarat kepada tiga kawannya untuk mengintip. Dan ketika mereka bertiga mengintip ke arah dapur, langsung pandangan tertuju ke mesin cuci. Mereka berempat menyaksikan dengan mata kepala sendiri seekor tikus berdiri di atas mesin cuci dan memegang dengan kaki depan tombol-tombol di mesin cuci. Lah, kok bisa tikus mainin mesin cuci? Shh. Itu tikus bukan sembarang tikus, ucap Rudi. Nah, kalian dengar. Loh, apalagi itu? Ucap Farid. Lihat di meja makan. Mereka bertiga pun langsung menurut ucapan Rudi, melihat ke arah meja makan. Alangkah terkejutnya mereka bertiga. Bahkan Usup dan Aceng sampai terbelalak. Di atas meja makan ada beberapa ekor tikus memainkan sendok dan garpu layaknya seperti manusia. Bukannya lucu, ngeliat itu mereka bertiga malah jadi ketakutan. Seumur hidup mereka baru pertama kali lihat tikus seperti itu, bertingkah laku layaknya manusia. Bahkan Akang bisa jamin, kalian semua aja pasti baru pertama kali mendengar ada tikus berpola layaknya manusia. Merinding bulu kuduk tiga kawan Rudi ini. Farid pun inisiatif ngajak mereka semua kembali ke dalam kamar. Balik yuk, balik ke kamar lah. Amit-amit, seumur-umur gua baru lihat ada tikus kayak orang. Sedangkan Rudi hanya tersenyum saja. Lantas mereka berempat pun kembali ngendap-ngendap jalan naik ke lantai 2, masuk ke dalam kamar mereka. Pintu ditutup rapat oleh Rudi, lantas dikunci. Loh, kenapa dikunci, Rud? Alah, nanti kalian tahu sendiri. Pokoknya diem, dengarkan, dan rasakan sendiri. Kalau tengah malam kayak gini, nih rumah udah kayak alam lain. Aceng, Usup, dan Farid saling tatap kebingungan apa yang dimaksud oleh Rudi. Lalu Rudi melihat ke arah jam dinding. 5 menit lagi, kita tunggu, ucap Rudi penuh arti. Seperti yang mau nonton film di bioskop, Rudi langsung membuka lemari mengambil cemilan yang dia simpan. 2 bungkus rokok langsung dia letakkan. Loh,
Apa nih Rud? Alah, hitung-hitung nonton film horor, dengerin aja, ucap Rudi. Rudi sambil tersenyum menyulut rokok. Betul saja. Tepat ketika jam dinding jadul di kamar Rudi berdentang, pertanda waktu tengah malam, suasana langsung berubah seketika. Terdengar seperti deretan saklar lampu dimatikan berurutan. Tak, 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 tak. Lampu semua padam, termasuk lampu di lorong di depan kamar mereka. Lalu, dalam beberapa detik saja, terdengarlah suara langkah-langkah kaki. Begitu ramai, seolah rumah Bu Siska sedang banyak dikunjungi para tamu. Farid, Aceng, dan Usu langsung merapatkan duduk berdempetan. Mereka bertiga ketakutan. Mereka seperti tinggal di tengah-tengah kumpulan makhluk halus yang sedang beraktivitas. Dan hal itu begitu jelas di telinga mereka. Suara orang berlalu lalang, suara-suara orang berbicara, namun dengan bahasa yang tidak dimengerti. Layaknya seperti di pasar. Terdengar pula dari lantai 2. Di bagian dapur, begitu banyak aktivitas seperti orang lagi masak. Pengalaman itu tak bisa mereka lupakan bahkan hingga saat ini. Dan semua itu baru berakhir ketika suara azan subuh berkumandang dari masjid di komplek tempat mereka tinggal. Semalaman mereka bergadang, mendengarkan aktivitas makhluk halus di tengah malam. Betul-betul tak nyangka kalau saja Bu Siska tak baik kepada mereka. Sepertinya mereka semua sudah keluar dan tak mau kerja di rumah itu. Waktu pun berlalu. Makin hari makin terbiasa Farid, Aceng, dan Usup tinggal di rumah Bu Siska berdampingan dengan makhluk-makhluk halus yang begitu aktif ketika malam hari. Farid pun sudah semakin akrab dengan majikannya, baik Bu Siska ataupun Pak Hadi. Bahkan Farid bisa dianggap merupakan karyawan yang paling disayangi oleh Pak Hadi dan istrinya. Seringkali setiap libur kerja dan kebetulan Pak Hadi ada di rumah, Farid suka dibawa ikut jalan-jalan dengan anak-anak Bu Siska yang pulang ke Bandung untuk berlibur. Singkat cerita, tak terasa sudah hampir 6 bulan Farid bekerja dengan Bu Siska. 3 bulan sekali Farid pulang ke kampung hanya sekedar menengok sang istri dan memberikan uang nafkah. Semua gaji tak pernah digunakan oleh Farid. Gaji semua dia berikan ke sang istri. Untuk sehari-hari makan dan segalanya sudah dijatah oleh Bu Siska. Bahkan Farid dapat uang rokok juga, termasuk 3 kawannya. Namun di akhir tahun pertama, tepat di tahun 1996, Usup keluar dari konveksi Bu Siska karena memang ada masalah keluarga. Awalnya Bu Siska menyuruh Farid mencari pengganti, tapi Farid dan Aceng lebih dari sanggup menghandle pekerjaan mereka.
Toh di rumah kan ada si Minah, pembantu yang datang pagi pulang sore. Di sela pekerjaannya sering bantu motong kain juga. Jadi tak perlulah rasanya untuk mencari karyawan baru. Karena belum tentu juga karyawan baru betah seperti mereka. Nah, waktu ke waktu, semakin terbiasa hidup berdampingan dengan makhluk halus. Sampai satu ketika, pagi-pagi, Farid pergi ke dapur untuk sarapan. Aceng dan Rudi sedang belanja kain ke pasar. Ke langganannya Bu Siska. Si Minah lagi nyapu di halaman. Nah, ketika Farid mengambil nasi di dapur, ada seekor tikus berjalan dan menginjak kaki Farid. Astagfirullah. Hus, ucap Farid. Bukannya pergi, itu tikus malah berdiri, menatap ke arah Farid seperti yang menantang. Kurang ajar, berit Tugan, ucap Farid memaki. Dimaki seperti itu, tuh tikus bukannya lari, malah seperti melotot menantang ke Farid. Farid yang gemes menoleh ke sekitar, ada sapu ijuk. Lalu dengan sapu ijuk itulah Farid pukul dengan sekuat tenaga tikus yang berdiri menantang ke arah dirinya. Tapi yang terjadi, gagang sapu ijuk yang terbuat dari rotan seperti tak mempan. Dipukul beberapa kali, tuh tikus masih anteng aja. Melihat hal itu, Farid pun ingat, tikus itu adalah komplotan tikus yang waktu dulu mainin mesin cuci. Farid pun buru-buru keluar dari dapur ketakutan. Namun baru keluar menengok kembali, tuh tikus udah ngilang. Nah, waktu berlalu. Malam harinya, selepas tadi pagi tikus dipukul oleh Farid, di atap rumah Bu Siska, lantai 3 gudang, terdengar suara ribut seperti suara yang berlarian di atas atap. Suara tikus yang berdecit bersahutan membuat siapapun yang mendengar pasti ngeri. Bahkan Farid yang mengalami hal itu beserta 2 kawannya begitu ketakutan. Loh, aneh gak biasanya tuh tikus-tikus pada ngamuk. Ada apa ya? Cap Rudi. Farid yang merasa punya dosa gak bicara. Iya Rud, kenapa ya? Tuh tikus kayak mau perang. Bahkan bukan hanya suara tikus yang begitu ramai, tapi di ruang konveksi di lantai 2, tak jauh dari kamar mereka, malam itu terdengar satu persatu mesin jahit menyala dan berbunyi sendiri, membuat mereka bertiga ketakutan. Hawa begitu mencekam, suasana angker mereka rasakan, sampai akhirnya mereka bertiga tertidur diiringi, dininabobokan oleh rasa takut yang merasuk ke dalam jiwa mereka. Pagi harinya, seperti biasa mereka bertiga terbangun. Yang paling dulu bangun Farid. Farid berniat ambil wudhu ke kamar mandi. Berjalan lewat anak tangga turun masuk ke dapur. Selepas wudhu, Farid yang keluar dari kamar mandi
berpapasan dengan Bu Siska. Rid, dah bangun? Iya Bu, mau sholat subuh. Anak-anak yang lain dah bangun? Masih tidur Bu. Kebiasaan. Ya udah sana, ucap Bu Siska. Baru saja Farid naik sekitar 6 anak tangga. Loh, ini darah siapa? Kok banyak darah? Ucap Bu Siska. Farid yang mendengar itu pun kaget. Langsung buru-buru turun kembali ke dapur. Ada apa Bu? Loh, lihat Rid, banyak ceceran darah, ucap Bu Siska. Lalu pandangan Bu Siska tertuju ke kakinya Farid. Astagfirullahaladzim, Rid, lihat tuh jari-jari kaki kamu, ucap Bu Siska. Farid pun menengok. Loh, baru sadar dia. Ujung-ujung jari kaki Farid, ibu jari, semuanya mengeluarkan darah. Loh, kok bisa ya Bu? Ucap Farid. Terlihat luka seperti luka bekas gigitan. Rid, kamu jahilin tikus enggak? Loh, kok ibu bisa tahu? Gak salah lagi. Hati-hati kamu. Jangan pernah jahilin tikus di rumah ini. Itu kaki kamu kayaknya digigitin tikus-tikus itu. Kaget dong Farid. Kok bisa? Sampai nggak kerasa. Sadarlah dia. Memang kemarin mukul tikus dan semalam tikus-tikus kayak mau perang. Ini memang betul-betul nyata. Bisa kalian tanyakan langsung ke Kang Farid yang mengalami hal ini ketika kerja di Bandung sana. Lalu Bu Siska pun memberikan obat merah, mengobati luka di ujung-ujung jari kaki Farid. Dibungkus kaki Farid waktu itu. Namun anehnya, walaupun kakinya luka-luka, tapi tak terasa sakit sama sekali. Nah, beberapa waktu setelah kejadian kaki Farid berdarah diserbu oleh rombongan tikus yang tanpa dia sadari. Saat itu, Bu Siska ada keperluan silaturahmi ke salah satu saudaranya di Bandung Timur. Diantar oleh Rudi. Di rumah tersisalah Farid dan si Aceng. Waktu itu pekerjaan sedang numpuk. Banyak order yang diterima oleh Bu Siska. Aceng dan Farid sudah 2 malam lembur. Begitupun Rudi. Namun waktu itu, hari Sabtu, Rudi nganter Bu Siska menjemput dulu anaknya ke Jakarta, lalu ke rumah saudaranya di Bandung Timur. Nah, sekitar jam 8 malam, Farid yang baru saja pulang dari warung membeli rokok buat temen gadang lembur nanti malam, masuk ke dalam rumah sendirian. Agak berbeda malam itu. Ketika pintu rumah Bu Siska dibuka oleh Farid, langsung saja Farid merinding. Loh, gak biasanya. Kok hawa rumah jadi serem kayak gini, pikir Farid. Lantas pintu buru-buru dia tutup. Lalu Farid naik ke lantai 2, melanjutkan kembali pekerjaan yang tertunda. Begitu masuk ke dalam ruang konveksi, ruang jahit, terlihat Aceng begitu husu menyelesaikan pekerjaannya. Farid pun tak menegur, langsung saja dia duduk dan menyalakan mesin jahitnya. Farid menyulut rokok, duduk menyandar istirahat sebentar. Di belakang, mesin jahit Kang Aceng masih menyala. Kang Aceng masih menjahit. Kang,
mau kopi nggak? Kang, Kang Aceng, mau kopi nggak? Tanya Farid. Aceng pun langsung diam. Dia hanya menganggukkan kepala tanpa menengok sama sekali. Ya udah tuh, kopi hitam ya, ucap Farid. Farid berdiri dan keluar dari ruang konveksi, mau ke dapur bikin kopi. Namun ketika Farid turun dari tangga, belok ke kiri ke arah dapur, pintu terbuka. Farid pun diam. Loh, si Rudi apa pulang? Tapi nggak kedengar suara mobilnya, pikir Farid. Masuklah. Loh, Kang Aceng? Kang? Rid, mau kemana? Loh, bukannya Kang Aceng lagi ngejahit? Ngejahit gimana? Akang tadi habis dari warung juga. Kamu sih nunduk mulu, ampe nggak lihat teman sendiri. Kenapa, Rid? Kok kayak orang ketakutan? Kang, tadi apa? Ucap Aceng yang keheranan. Lalu Aceng pun mendekat ke Farid yang lagi bingung. Kenapa, Rid? Farid cerita, Aceng ada di atas lagi ngejahit. Bahkan mau bikin kopi buat mereka berdua. Mengernyitlah Kang Aceng. Lah, gak mungkin, Rid. Jangan-jangan Farid dan Aceng hanya saling pandang. Udahlah Kang, bikin kopi yuk, temenin, ucap Farid. Gak biasanya tuh Farid sampai agak takut. Bikin kopi, lalu mereka berdua naik ke lantai 2. Begitu sampai di lantai 2, mesin jahit masih terdengar menyala. Tuh, Kang, itu setan. Kayaknya masih ngejahit. Ya udah, kita samperin, ucap Aceng. Yang walaupun ketakutan, tapi karena berdua agak berani juga. Lalu pelan-pelan mereka berdua mendekat ke arah ruang konveksi. Begitu menengok, tak ada sosok Kang Aceng. Hanya mesin yang menyala dengan kain yang berjalan sendiri. Melihat itu, Aceng pun mengurungkan niat masuk ke dalam, mengajak Farid turun ke bawah dan ngopi di ruang tamu. Udahlah, Rid, biarin aja. Mudah-mudahan aja tuh kerjaan kelar sama setan, ucap Aceng. Farid pun hanya mengangguk saja. Akhirnya mereka malam itu hanya begadang di ruang tamu dengan mesin-mesin jahit yang menyala di lantai 2 rumah Bu Siska. Barulah sekitar jam 11 malam, setelah tak terdengar lagi suara mesin jahit, Aceng dan Farid naik ke atas, masuk ke ruang konveksi dan menyelesaikan kembali pekerjaan mereka. Dan anehnya, ini memang di luar nalar, di luar logika manusia. Ada bekasnya ngejahit tuh. Ada. Walau alam bisawab. Tapi itu yang memang dialami Kang Aceng dan Farid. Keesokan paginya, Rudi, Bu Siska dan anaknya pun pulang. Farid dan Aceng pun cerita ke Rudi apa yang terjadi semalam. Kalau aja tiap malam ya, kerjaan kita cepet beres tuh. Mana lagi numpuk. Amit-amit, Rud. Amit-amit. Jangan sampai dah. Masa kita kerja bareng-bareng setan, ucap Farid. Nah, beberapa bulan berlalu, pekerjaan yang begitu numpuk sudah selesai. Bisa dibilang pada masa itu lagi santai. Farid sehari-hari hanya di rumah, kadang bermain di sekitaran komplek, terkadang juga disuruh main sama Pak Hadi, bawa mobil punya Pak Hadi. Sedangkan Aceng dan si Rudi sudah pulang kampung karena pekerjaan udah beres dan belum ada orderan masuk.
Awalnya Farid pun ingin pulang juga, tapi ditahan sama Pak Hadi. "Rid, kamu jangan pulang." "Lah, terus di sini juga mau ngapain, Pak? Kerjaan kan belum ada. Pokoknya kamu jangan pulang. Temenin Bapak sama si Ibu. Gak apa-apa kamu gak kerja. Bapak gaji tiap hari. Seperti biasa," ucap Pak Hadi. "Ah, mau pulang aja, Pak. Gini aja dah. Sehari Bapak kasih kamu 80.000. Rokok 2 bungkus. Kalau kamu mau mancing, mancing aja. Terserah. Nanti uangnya Bapak kasih. Yang penting kamu jangan pulang. Kalau kamu mau pulang, nanti nunggu si Aceng sama si Rudi balik ke sini." Akhirnya Farid pun mengalah. Terlebih kan enak juga. Makan dikasih, rokok dikasih, duit pun lebih dari duit gaji harian. Kerja cuman ikut nemenin Bu Siska dan Pak Hadi. Sampai dalam 1 minggu itu, di hari kelima, Bu Siska dan Pak Hadi mau berangkat liburan ke daerah puncak. Meninggalkan Farid sendirian di rumah. Awalnya Farid enggan, memilih ingin pulang. Tapi karena disogok duit sama Pak Hadi, akhirnya mau tak mau Farid pun tinggal di rumah semalaman tanpa ada orang yang menemani. Nah, apa yang ditakutkan Farid betul-betul terjadi. Pagi-pagi sekali, Farid sudah ke pasar menyewa beberapa kaset film buat nemenin dia di rumah Bu Siska. Jam 10 Pak Hadi dan Bu Siska udah berangkat. Lalu malam hari, sekitar jam 7, pintu semua sudah ditutup dan terkunci. Lampu semua Farid nyalakan. Farid masuk ke dalam kamar. TV dia bawa ke atas. Bahkan pemutar video dibawa juga oleh Farid dari lantai 1. Makanan ringan, rokok, kopi semua sudah tersedia. Malam itu, Farid hanya ingin menonton biar tak jenuh dan tak takut oleh aktivitas makhluk halus di dalam rumah Bu Siska. Saat itu Farid sedang menonton sebuah film laga. Begitu fokusnya Farid sambil menikmati makanan ringan, menyulut rokok dan meminum kopi. Menengok ke jam dinding baru sekitar jam 11. Sudah 3 film yang Farid putar. Sambil menyandar di dinding menatap ke layar TV, Farid menikmati kesendirian. Sampai tiba-tiba ketika Farid yang sedang asik menonton, terdengar dari samping Farid di pojok kamar suara tawa perempuan yang langsung saja seketika membuat Farid tegang ketakutan. Sampai rokok yang dipegang ikut gemetar. Farid pun menoleh pelan, mengintip dari sudut mata. Tepat di pojok kiri di sudut kamar, terduduklah seorang perempuan cantik berbaju putih dengan rambut hitam terurai, tertawa-tawa menonton film lewat layar televisi. Farid ingin berlari, tapi apa daya, dia yang sudah terkesima, sudah terdahului rasa takut yang teramat sangat, hanya bisa duduk dengan kaki yang kaku, tak bisa bergerak, hanya tangan yang terus menghisap rokok sebatang demi sebatang sambil gemetar.
Gimana nggak takut? Nonton TV, nonton video malam hari, sambil ditemani sosok setan perempuan yang ikut nimbrung juga duduk di pojokan. Semalaman itu, entah sudah berapa gelas keringat yang mengucur di tubuh Farid, sampai tubuh Farid begitu lemas karena ketakutan. Sampai baru jam 1 malam lah sosok perempuan itu menghilang. Selepas perempuan itu tak ada dan pergi dari dalam kamar, Farid langsung bergerak naik ke kasur, menutup tubuh dengan selimut, berusaha tertidur sambil mendengarkan aktivitas riuh makhluk halus di luar kamar tidurnya. Penampakan demi penampakan, aktivitas makhluk halus dari hari ke hari semakin menjadi-jadi. Bahkan ketika Aceng dan Rudi pulang, sudah ada Pak Hadi dan Bu Siska pula di rumah itu. Farid kala itu yang memilih tidur di kamar terpisah dari kawan-kawannya, tak pernah berani keluar kamar selepas jam 10 malam. Walau sudah terbiasa seperti apapun, tapi pengalaman nonton ditemani hantu perempuan menjadikan Farid paranoid dan sering ketakutan sendiri. Sampai akhirnya Farid pun diizinkan pulang. 1 minggu di kampung, Farid kembali lagi ke Bandung. Dan tepat di tahun 1998, krisis moneter terjadi dan melanda negara kita, membuat berbagai usaha gulung tikar. Banyak orang jadi pengangguran, termasuk pula hancur dan bangkrutnya usaha konveksi milik Bu Siska. Aceng dan Rudi sudah keluar terlebih dulu, sedangkan Farid yang ingin keluar dan pulang ke kampung tetap ditahan Bu Siska dan Pak Hadi. Tak usah bekerja, asal menemani mereka. Namun, selepas kedua kawannya keluar dari konveksi Bu Siska yang bangkrut, Farid hanya bertahan 4 bulan tinggal di rumah Bu Siska dan memaksa untuk pulang dengan alasan ibunya di kampung sedang sakit keras. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Hadi dan Bu Siska yang sudah menganggap Farid seperti keluarga sendiri mengizinkan Farid pulang dengan membekali Farid sejumlah uang yang cukup besar, makanan dan oleh-oleh untuk keluarga di kampung. Hari itu pun tepat hari Minggu, hari yang sama seperti awal Farid datang merantau ke Buah Batu. Farid pulang kembali ke kampung halamannya. Walau sudah bertahun-tahun Farid keluar dari konveksi milik Bu Siska, hingga saat ini Farid masih teringat jelas kejadian-kejadian horor. Aktivitas makhluk halus di rumah itu masih terbayang dan terekam di ingatan hingga saat ini. Sedangkan Kang Aceng saat ini dia masih di Bandung dan mempunyai konveksi sendiri di tempat tinggalnya. Rudi, kawan Farid juga, beralih profesi menjadi seorang teknisi pasang baja ringan. Sedangkan Farid sendiri hingga detik ini
tetap tinggal di kampung, bekerja ala kadarnya, merangkap sebagai seorang ketua RT di lingkungannya. Farid sendiri hingga saat ini masih setia di kampung halamannya. Usia sudah cukup agak tua, tak pernah mau lagi merantau keluar kota. Bukan karena masalah hal-hal aneh di rumah konveksi Bu Siska, tapi karena memang keahlian Farid sebagai seorang penjahit sudah tak dibutuhkan, sudah terganti oleh generasi muda yang lebih kreatif dan tak henti berinovasi mengikuti perkembangan zaman.